Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotunisa Khairatul Umam. Saya yang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi Universitas Iqbal Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1905520244. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Tikumbang Semarang. Jadi ini dia kampus pusat dari Universitas Tikumbang Semarang yang beralamat di Jalan Kendeng 5, Benden Ngisor, Semarang. Dan kampus kedua kita yang berlokasi di Jalan Trilomba Juang nomor 1, Kota Semarang. Selanjutnya, Universitas Tikumbang Semarang memiliki beberapa fakultas dan program pasca sarjana. Yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi, yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang ketiga, Fakultas Hukum, keempat, Fakultas Bahasa dan Budaya, yang kelima, Fakultas Teknik, dan yang terakhir, program pasca sarjana. Dan selanjutnya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu ada 3 program studi, yaitu yang pertama D3 Keuangan Perbankan dengan akreditasi A, dan yang kedua S1 Akuntansi dengan akreditasi A juga, yang ketiga S1 Manajemen akreditasi A. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Unisbank atau lagi nyari dunia untuk kuliah, nggak perlu khawatir karena di Unisbank sendiri kita sudah terakreditasi A dan BAN PT. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah di Unisbank, nah di atas sini ada laman yang bisa kalian akses. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Yaitu yang pertama, ruang lingkup. Standar audit SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit yang di atas laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kerangka laporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Yang ketiga, tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan ini yang keempat, tujuan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah lapor auditnya. Yang kelima, definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode akhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal saat semua laporan membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan audit. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dan laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang selanjutnya, tanggal diterbitkannya laporan keuangan.
tanggal tersedianya laporan auditor, dan laporan keuangan auditor bagi pihak ketiga. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang keenam, ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf ke-6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Yaitu yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Selanjutnya, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Yang ke-8, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf ke-6 dan ke-7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang ke-9, representasi tertulis. Auditor meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau digunakan. Yang ke-10, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, maka auditor harus membahas hal-hal itu dengan manajemen dan relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan menentukan apakah laporan keuangan itu memerlukan perubahan dan jika iya, meminta keterangan bagaimana manajemen memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang ke-11, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi beberapa, yaitu yang pertama, memperluas prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan
dari pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan, tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11B. 1. Berkait dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal perubahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau menyajikan suatu laporan auditor yang baru atas laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan laporan keuangan yang relevan. 13. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atas kerangka laporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, atau auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor, yakni bahwa laporan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, laporan auditor yang belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam ESA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut, atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelola entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Ke-14, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Jika auditor pada tanggal tersebut, maka membahas dengan manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, meminta keterangan manajemen untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. 15. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi perubahan, menelaah tahap-tahap yang dilakukan manajemen untuk memastikan bahwa yang menerima laporan keuangan sebelum bersamaan dengan laporan auditor, kecuali jika dalam paragraf berlaku yang pertama memperluas prosedur audit yang disebutkan paragraf 5 dan 7, yang kedua menyerahkan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah, yang selanjutnya ketika kondisi dalam paragraf ke-12 terjadi atau diubah laporan auditor atau diserahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan paragraf ke-12. Ke-16, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau laporan hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Ke-17, jika manajemen telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang
situasi tersebut dan juga tidak merubah laporan keuangan dalam kondisi yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan memberitahukan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Materi penerapan dan penjelasan lain ruang lingkup. A1. Ketika laporan keuangan auditor dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal yang berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisa apakah informasi lain pada dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait pada auditor. Definisi. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pertanyaan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan, telah terkait disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa audit yang diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini pada tanggal yang lebih awal pada saat itu. Pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang berbentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan bukti terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan laporan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan beberapa hal yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf 8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keuangan ini. A8. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf ke-7, auditor dapat
mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah-langkah yang diperlukan di tempat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tersyaratkan oleh paragraf ke-7. Auditor dapat mempertimbangkan yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan demikian dapat diperoleh audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas kelola tentang relevan, apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas bisnis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal berikut. Apakah komitmen baru, penarikan hutang dan jaminan yang telah terjadi, apakah penjualan dan akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh kebakaran atau banjir. Terus selanjutnya membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifikasi terhadap entitas sektor publik. A10, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan official atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, yang dimana catatan official belum tersedia. Fakta diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ke-11, tanggung jawab manajemen terhadap auditor seperti yang dijelaskan dalam SA 210. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor, mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan yang diterbitkan. Yang ke-12, penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian dan oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan, namun suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. A13, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin telah diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. A14, dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf ke-13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan yang dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau bahan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah
manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan oleh auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan pada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh perusahaan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan yang mempercayai laporan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang kelangsungan usaha SA 507. Yang pertama, pendahuluan ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dengan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan untuk disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau untuk laporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Yang ketiga, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat penghubungannya. Yang keempat, dalam rangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, penilaian manajemen atas entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu. Tentang faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tentang ketidakpastian yang keterkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Ketika setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Yaitu yang keenam, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketujuh, yang dijelaskan pada SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalah penyajian material merupakan lebih besar untuk peristiwa di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ke-10,
ketentuan prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian resiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama, jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Yang B, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif. Ke-11, auditor tetap harus waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas yang mempertahankan kelangsungan usahanya. Ke-12, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 13. Dalam pengevaluasian penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan manajemen untuk membantu penilaian seperti yang disyaratkan oleh karena pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. 16. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup beberapa, yaitu yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana manajemen layak sesuai dengan kondisinya? Kesimpulan audit dan pelaporan. 17. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, audit harus menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif, karena dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material dapat terjadi ketika signifikasi dampak potensial dan kemampuan terjadinya pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk, yaitu yang pertama, kerangka penyajian laporan keuangan yang benar. Yang kedua, kerangka kepatuhan atau kerangka keuangan yang tidak menyesuaikan. 19. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan itu. Yang pertama, menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut.
Selanjutnya mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis yang normal. 20. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai kondisinya. Berdasarkan SA 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Yang 21, jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat untuk memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 23. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Atau apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Atau kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan? Yaitu selanjutnya penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkait dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material.